juga terutama para asatid wal asatidzah, para hujjaj, para orang tua yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang orang-orang yang berada atau yang mendapatkan petunjuk dan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa kita setiap hari kita baca. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siapa orang yang mendapatkan jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Jadi orang-orang yang mendapatkan atau yang berada di jalan yang lurus adalah orang-orang yang Allah telah berikan nikmat. Tinggal pertanyaannya, siapa orang yang mendapatkan nikmat dari Allah? Di pertemuan yang dahulu pun di surat 4 ayat 69 Allah sampaikan bahwa wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka itu beserta orang-orang yang Allah telah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu dari para nabi, wasyuhada'i, minan nabiyyin wasiddiqin, orang-orang siddiqin seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, generasi pertama. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Dulu para sahabat berjuang di jalan Allah, kemudian dia meninggal, maka kematiannya dalam syahid dunia akhirat. Wasolihin, dan orang-orang yang soleh. Jadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Dan orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah ada berapa golongan tuh? Ada 4, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga para solihin. Dan tentunya kita nabi ya bukan, gitu kan. Siddiqin juga bukan, syuhada juga bukan. Nah, harapan kita cuma satu nih. Siapa? Wasolihin, orang-orang yang soleh. Kira-kira kalau ditanya sekarang, Bapak atau kita, saya termasuk orang soleh apa belum nih? Lah, udah belum aja. Pesimis amat. Soleh, rezeki anak soleh gitu ya. Dan orang-orang soleh ini, nama soleh belum tentu jadi orang soleh. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama dan tempat. Ini tidak sengaja ya. Dan orang-orang soleh itu, mereka itu wahasuna ulaika rafiqo. Mereka adalah teman yang terbaik. Makanya kata Nabi kan di dalam hadisnya itu, alaikum bimujalasati sholihin. Alaikum bimujalasati sholihin. Wajib kepada kalian berkumpul, duduk, nongkrong dengan apa? Orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang soleh, bergaul dengan para ulama, orang-orang soleh. Wastima'i kalamil hukama, dan kalau mau ngedengerin omongannya tuh ahli-ahli hikmah, karena apa yang dia omongin pasti benar. Gitu kan. Dan di level itu udah berarti tidak ada lagi golongan, bukan termasuk kategori an'amta alaihim gitu. Ya minimal berarti proyek kita hari ini adalah solihin. Harus termasuk orang-orang yang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Jadi kalau nongkrong Pak sama orang soleh Pak, kalaupun kagak soleh juga nanti ke bawah apa? Soleh. Paling itu atu ngarana soleh gitu. Solihin gitu kan. Nanti akan kan kata Nabi, al ismu doa. Nama itu doa. Makanya kalau nama solihin jangan dipanggil yang kagak-kagak Pak.
kayak orang Sunda. Saya di Tasik, nama Mahmudin, panggilnya Emod. Mahmudin Emod. Kan jauh itu namanya. Kadang-kadang begitu ya, nama-nama kita udah bagus sama orang tuanya, ada panggilannya yang lain. Ibrahim, panggilannya apa? Bram. Wah, keren gitu. Biar keren nih panggilnya Bram gitu. Itu kadang-kadang begitu. Nah ini jangan, karena nama itu doa. Berarti kalau kita dipanggil solihin, solihin, berarti orang ngedoain kita biar jadi orang soleh. Kan kita nggak tahu doa siapa yang diijabah sama Allah, nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu. Makanya kalau ngedoa tuh minta dibantuin. Takut doa kita nggak termasuk diijabah, kita undang orang-orang soleh, kita undang tetangga kita. Orang yang zikir mulu belum tentu soleh, Pak. Orang yang tasbihnya panjang mat belum tentu soleh. Yang jubahnya kayak saya nih belum tentu soleh nih. Belum. Karena ada kriteria orang-orang yang soleh. Nah oleh karena itu di pertemuan ini coba kita cek and recheck apakah kita termasuk terhadap kepada golongan orang-orang soleh atau bukan. Paling tidak kita udah tahu kriterianya. Kalau belum kita usahakan, kalau sudah tingkatkan. Karena tingkatan soleh juga macam-macam nanti. Ya, macam-macam tingkatan soleh. Di dalam kitab Kifayatul Atqiyah dikatakan orang-orang soleh itu ada tingkatannya. Begitu juga di dalam kitab Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah, orang-orang soleh pun memiliki kriteria sendiri-sendiri, memiliki tingkatan sendiri-sendiri. Sekarang kita lihat dulu secara garis besar ciri-ciri orang soleh itu disampaikan oleh Allah di surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 113 dan 114. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas solihin. Di sini kriteria orang soleh di antaranya nih. Nanti kita akurin Pak ya. Kita akurin, kita udah kemasuk apa belum? Laisu sawa'a, mereka itu tidak seluruhnya sama. Min ahlil kitab, dari ahli kitab. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah, ada golongan yang jujur mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka juga bersujud, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh kepada berbuat ma'ruf dan mencegah kepada kemunkaran dan bersegera dalam berbuat kebaikan. Mereka itulah orang-orang soleh. Satu, orang-orang soleh itu Pak, yang pertama adalah qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili. Yatluna ayatillahi ana al-laili. Dia senantiasa membaca Al-Quran di waktu malam. Kalau baca Quran pagi, siang, sore, maghrib biasa itu mah Pak. Malam di sini ini tengah malam Pak. Ya sepertiga malam baca Qurannya. Bapak suka nggak baca Al-Quran di sepertiga malam? Suka. Oh ya gini. Jangan kata sepertiga. Kadang-kadang siang aja kagak keburu. Kadang-kadang. Padahal di awal pertemuan yang dulu pernah disampaikan. Wa nunazzilu minal syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Bulan Ramadan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinati minal huda, dan penjelasan petunjuk itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau Bapak ingin jalannya bener, kagak tersesat nyampe ke tempat tujuan kita, kan tujuan akhir kita apa Pak? Robbana atina fid dunya hasanah, itu tujuan kita kan. Ingin dapat kebaikan di dunia juga di akhirat. Walaupun kelakuannya jelek juga pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat.
Hari kelakuan bertolak belakang gitu ya. Tapi tetap aja doanya mah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan tujuan kita. Nah, petunjuknya Google Maps-nya nih ya, atau apa? Petanya Al-Qur'an. Kalau pengen sampai ke situ tuh petanya itu Al-Qur'an, hudal linnas. Nah, untuk kita agar tahu isi daripada kandungan Al-Quran, kan pertama yang harus kita kaji adalah bagaimana kita tidak bisa membaca, harus bisa baca. Awas nih orang Islam nih. Ini kadang-kadang mas kawin doang, seperangkat alat sholat dibayar tunai. Isinya Quran namun mau kena. Coba Qurannya dibaca kagak? Kadang-kadang ditaruh aja di apa tuh? Di etalase. Tuh mas kawin saya dulu tuh. Quran soleh banget kayaknya ya. Dibaca kagak? Nggak dibaca. Ini kadang-kadang begitu. Emang agama dijadiin kedok juga bisa juga, Pak. Soleh banget kayaknya gitu ya. Tulisan di belakang mobilnya kayak apa? Hadza min fadli Rabbi. Hari baca Quran tara ya. Kadang-kadang begitu kita. Kadang-kadang menanamkan hobi baca Quran juga sulit. Atau baca. Makanya kita orang Islam jangan sampai nggak bisa baca Quran. Jadi kalau hari ini nih bapak-bapak misalnya, mohon maaf ya, kalau ada yang belum bisa baca Quran, wajib Pak mengusahakan. Istri saya ngajarin setiap Jumat itu ngajarin nenek-nenek dari Iqra sekarang sampai udah bisa Quran Pak. Alhamdulillah. Umurnya 70, 80, 60 itu masih ada. Jadi kalau ada alasan saya mau udah tua, nggak ada alasan pokoknya. Harus bisa. Ternyata bisa tuh. Nenek-nenek tuh dari Iqra ngaji. Dari Iqra abata, bataba gitu. Akhirnya sekarang udah Quran. Semuanya udah Quran, Pak. Udah mulai ngapal surat-surat pendek tuh. Al-Waqiah, Ar-Rahman. Ini bisa kan gitu. Nah, gitu jangan sampai kalah. Makanya yang belum bisa nih kalau ada misalnya, nih jamaah ada yang belum bisa baca Quran kudu bisa. Setelah udah bisa, koreksi, udah tartil duluan bacaan Qur'annya. Jangan sampai kagak tartil, artinya tajwid, makhorijul huruf harus benar. Ya udah ada yang ngajarin di sini kan. Kudu usahakan, harus bisa. Kalau kita diem aja dosa Pak. Ya, masa orang Islam kagak bawa peta? Dan nanti ke kuburan, petanya mana? Tersesat kita. Ya kan udah bisa Quran ini istilah kata kita nih gampangnya, kita meninggal ya mau apa kan gelap tuh, mau menuju ke surga buka aja petanya, karena Quran itu akan menemani. Bahkan di dalam kitab Dardir Mi'raj nanti kalau ketika orang sudah wafat meninggal dunia, nanti amalan baca Qurannya itu akan berbentuk apa? Akan berbentuk apa namanya? Berbentuk manusia. Manusia yang wangi, harum, baunya wangi, baunya enak, menyenangkan, ajak ngobrol, bahasanya begitu. Silakan kalau percaya bisa dilihat di dalam kitab Dardir Mi'raj itu. Ketika Nabi Mi'raj kan diketemukan dengan beberapa kejadian selama beliau Mi'raj itu. Nah, diantaranya itu. Jadi Quran ini akan menjadi teman nanti kita di mana? Di alam barzah kita, yang nemenin kita. Jadi kita tinggal buka, nerangin kita tuh. Karena alam barzah itu tergantung amal-amalan kita. Kalau amalan kita baik, nanti di alam barzahnya terang. Kalau sering baca Qur'annya, maka alam barzahnya terang. Neon lah istilah katanya, neon kayak gini terang. Kalau baca Qur'annya cuman sehari, misalkan setengah surat, misalkan atau 2 lembar, selembar, lumayan juga. Nanti dapat patromak. Tahu patromak Pak? Patromak ya. Dapat ngobor. Cuman kadang-kadang kalau bawa patromak kesandung juga kita Pak. Patromak namanya. Kalau ini kan lari kita bisa lari. Kalau timbang baca Qur'annya sebeduk sekali, lumayan lah. Dapat apa? Pentol korek. Ada juga terang pentol korek. Nah kalau kagak baca Qur'an pisan ya udah gelap. Jalan dikit ya nyungsep. Ayo. Yang belum bisa baca Quran harus pengen bisa. Udah bisa harus tartil bacanya. Tajwidnya, makhrajnya harus apa? Harus bisa. Jangan malu, jangan. Jangan malu pokoknya. Mumpung kita masih hidup, ada umur. Apalagi sekarang ngeri banget Pak, di mana-mana innalillahi mulu Pak.
Mumpung masih ada waktu nih. Kayaknya mas saya kayaknya meninggal, belasan orang meninggal. Ini kayaknya meninggal udah di sini aja nih di kepala kerasanya. Udah orang pada meninggal semua. Kayaknya itu udah deket banget kayaknya kita. Sono di sini. Kan meninggal mah nggak tahu waktu. Dia mah mendadak. Karena ada tadi uwa saya meninggal yang di sono, uwa dari istri. Saya telepon, yuk takjiah, mendadak amat sih ngasih taunya. Lah tuh meninggal. Masa meninggal nggak sih? Mana meninggal ngasih tahu dulu. Ya namanya orang meninggal mendadak, Bu. Ayo. Enggak, maksudnya belum pakai baju, ya pakai baju dulu. Namanya juga meninggal. Ya wafat mah nggak ada yang tahu. Yang penting kita yakin kita bakal meninggal di mana aja terserah. Yang penting kita dalam keadaan husnul khotimah. Kan meninggalnya bisa bapak duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, bapak duluan, kan gitu. Meninggal mah begitu, Pak. Ijazah ajaluhum la yastahiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah datang mah nggak bisa diduluin. Saya pengen mati di Mekah. Nanti nih ke haji pengen mati. Dan nggak bisa begitu. Hidup lagi udah ke haji berapa kali ya. Itu yang sakit udah lama banget kagak meninggal. Yang sehat mati. Tuh meninggal. Di tua di anak-anak kecil pantas meninggal, di bocah pantas, di bujangan pantas, yang udah nikah pantas, apalagi yang tua mah pantas banget udah. Gitu ya. Hanya ya mumpung ada waktu, makanya Nabi bilang igtanim khamsan qabla hansin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Masa muda sebelum tua. Kalau udah tua, mumpung masih hidup. Terus waktu senggang sebelum sempit, mumpung belum sibuk. Karena kalau udah sibuk mah susah, Pak. Ada waktu senggang, ayo belajar, ya, biar bisa baca Quran. Terus apa? Sebelum mumpung kaya, belum miskin. Kalau kita ada rezeki, ayo sedekahkan di jalan Allah, jangan lupa. Kalau ini mau korban nih, bentar lagi. Ya udah titipin dah ke masjid nih. Jangan entar sok gitu. Atau nungguin kaya gitu ya. Ya ayo, mumpung ada kesempatan. Ini kadang-kadang kredit motor bisa, korban kagak bisa kita. Ya benar nggak, Pak? Iya, Bapak kredit motor ya berapa juta, Pak? Sebulan. Itu sebulan. Kalau korban kan setahun. Kalau sebulan kita nyisihin misalkan 100.000 aja gitu ya. Rokok kita nih biasanya ngerokok 3 bungkus, sebungkus dah. Dah tiap hari aja sebungkus. Sebungkus berapa duit, Pak? 20. Berarti 5 hari dah. Kali 5, 100. Kali sebulan 400. Kali 10 bulan 4 juta. Kebeli kambing? Ya kebeli. Sapi juga kebeli patungan. Ya kebeli. Cuman sayang kalau buat Allah mah kita susah, giliran buat kepentingan pribadi mah bela-belain kita ke puncak, nyewa villa berapa duit tuh, kan gitu ya, makan berapa duit. Tapi kalau ditanya siapa yang diprioritaskan, Allah, korban entar dulu. Hanya hati-hati ya, awas hati-hati. Hanya yuk gunakan kesempatan nih. Makanya ketika kita sudah bisa tartil, biar rajin baca Quran. Minimal habis sholat, mau 2 lembar habis sholat itu. Kalau nggak sanggup, apalagi yang memang tidak ada pekerjaan, di rumah udah pensiun, atau kerjaannya santai, minimal habis sholat kita baca Quran, atau sebelum sholat kita baca Quran. Jangan sampai enggak. Udah bisa baca, kaji Qurannya. Kita tahu artinya, biar tahu artinya. Tahu artinya. Kalau kemarin kita tadarus, Pak, saya udah tadarus, teratur. Artinya udah tahu. Kan suka ada Quran terjemah, baca artinya. Udah tahu artinya, kaji biar dalam. Udah kaji biar dalam, amalin dalam kehidupan kita. Agar setiap langkah yang kita lakukan betul-betul kita melakukan sesuatu itu karena perintah Allah. Makanya di sini wa may yuti'illah wa rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, nah dia termasuk orang-orang yang soleh. Nah setiap langkah kita harus selalu apa yang kata Quran bilang. Itu satu ya. Jadi ciri orang-orang yang soleh adalah apa yang pertama itu? Yatsluna ayatillah ana al-laili.
baca ayat Al-Quran pada waktu malam, tengah malam. Kalau kita udah rutin, coba tengah malam. Kan kadang malam ngantuk Pak ya, ngantuk kita. Jangan kata baca Quran, tahajud aja mau jatuh mulu. Kadang-kadang bangunnya susah. Tapi ciri orang-orang yang soleh, satu, baca Quran di tengah malam. Dua, wahum yasjudun. Ciri orang soleh adalah orang-orang yang senantiasa yasjudun, sujud, qiyamul lail. Di dalam surat Al-Isra Allah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah. Dan dari sepertiga malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sepertiga malam bangun kalian. Setengah tiga Pak, bangun. Kalau euro kita bisa nahan mata ya. Kadang-kadang buat sholat susah kita, nggak bisa nahan mata. Ntar nih pertandingan jam 2, tidur dah, siap-siap. Masang alarm jam 2, gerining, bangun, wah apa? Nonton bola. Bisa kita kadang-kadang. Atau punya kita mau berangkat malam nih, kita mau kemana itu berangkat malam jam 2, bisa bangun pas buat tahajud aja. Bablas. Kadang-kadang udah pasang alarm, matiin, geser. Baru udah janji tuh, ya Allah saya mau bangun malam nih. Malam dibangunin. Jadi matiin alarmnya. Padahal kalau kita niat Pak, Allah itu tahu. Kalau kita niat bangun malam pasti bangun Pak. Gak mau masang alarm juga pasti bangun. Allah bangunin dengan cara apa saja. Entah itu kebelet mau kencing lah, entah digigit nyamuk gede banget akhirnya bangun, atau apa pokoknya bangun dah. Yakin saya mah. Iya ya. Biasanya bangun kalau kita niat tuh, dibangunin sama Allah. Allah nggak denger, bangunin kita. Cuman kadang-kadang udah bangun, bukan bangun, melek doang, ya, melek doang. Dari lihat di hadis Sayyidina Umar tuh, dari Sayyidina Umar, kalau orang bangun malam terus dia bergerak, bangun, itu setiap gerakannya jadi apa Pak? Jadi pahala Pak. Setiap gerakannya itu dapat pahala. Memang kalau bangun itu jangan langsung bangun Pak katanya gitu. Di dalam hadis dikatakan jangan langsung gerak dulu ke sini, ke kiri, ke kanan, duduk, udah duduk baru berdiri. Kalau untuk yang lain kita mampu, kadang-kadang buat apa? Buat ibadah masuk susah. Padahal kata Allah dijamin nih, wa minal laili fatahajjad bihi nafilah asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sepertiga malam tahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan, asa ayyab'atsaka, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kamu maqaman kepada tempat mahmuda yang dipuji. Kalau ingin diangkat derajat kita, ayo bangun malam. Bahkan di dalam satu hadis riwayat Muslim, sesungguhnya bangunlah kalian pada malam hari untuk sholat, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Tuh di dalam hadis Muslim. Kata Nabi, hendaknya sekalian kamu melaksanakan qiyamul lail, karena qiyamul lail adalah kebiasaan orang-orang soleh. Bahkan sepertiga malam itu adalah termasuk kategori saatul ijabah. Kalau di kita kan nggak ada maqamul ijabah Pak. Kalau di Mekah sih ada tempat-tempat ijabah doa. Kalau di kita mah adanya saatul ijabah, waktu-waktu diijabah doa. Nah di antara waktu ijabah doa di antaranya adalah sepertiga malam. Karena kalau sepertiga malam itu yang bangunnya sedikit Pak. Ibarat kata kalau jam 2 itu sinyalnya kuat langsung. Sinyalnya kuat. Kalau udah jam 4 mah yang bangun udah banyak Pak, yang minta udah banyak. Yang mintanya banyak. Ibarat handphone sinyalnya kuat, kalau malam mah yang makanya dikit. Kan kita kalau di tempat pertemuan gitu kadang-kadang sinyal lemot Pak, karena kebanyakan orang. Tapi ketika apa? Ketika kita sendiri, waduh kuat banget. Ketika orang terlelap tidur, kita bangun, minta sama Allah langsung tuh. Terus kan suasana malam mah berbeda Pak, dengan suasana siang gitu ya. Baru jam 4 ya udah kesiangan, jam 4 mah udah. Ayo kalau kita punya keinginan kata Allah, minta
Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku akan aku ijabah. Kata ulama, saatul ijabah itu adalah sepertiga malam, terutama di bulan suci Ramadan. Ayo bangun, punya apa kesusah apa segala, bangun, biarin kita ibadah karena kesusah juga dulu, nggak apa-apa ya. Saya mah sholat karena supaya bingung saya hilang, nggak apa-apa dulu. Saya mah sholat karena pengen usaha lancar, nggak apa-apa, bangun aja dulu. Yang penting bangun dulu, itu niat aja dulu, bangun aja dulu. Nanti lama-lama kata orang tua ikhlas mah ngikutin. Jangan nungguin ikhlas. Ibadah nungguin itu katanya kalau kagak ikhlas kagak ada apa-apanya. Iya bener. Nah, tapi kalau misalkan ibadah nungguin ikhlas, kapan ikhlasnya? Kayak sodako nungguin kaya. Iya kalau kaya, kalau miskin terus seumur hidup. Lah kagak sodako kita. Enggak sodako. Duh, boro-boro buat sodako katanya, buat hidup juga susah. Padahal Allah bilang infiru hipapan wasikolan. Kalau jihad mah, kalau sodako mah, kalau ibadah apa berbuat baik mah jangan nungguin apa? Jangan nungguin kaya. Mau enteng, mau berat. Kalau emang perintah Allah jalan. Gitu. Karena belum tentu besok masih hidup. Nah, jadi kebaikan itu harus dipaksakan, usahakan, ikhtiarin. Kalau kita punya keinginan, harus kata Allah, dekati aku kata Allah. Pak ini korib, dekati aku. Sesungguhnya aku itu dekat. Kalau pengen minta, gampang minta. Yang penting apa? Cari tempat-tempat yang memang saat-saatnya ijabah. Kayak kita Pak, kita walaupun banyak duit, gitu ya, banyak duit, teman mau minjem. Kalau kita lagi tidur dibangunin minjem duit, kesel kagak? Nah kan waktunya kagak tepat. Ini lagi tidur, baru tidur, bangunin minjem duit lagi, gitu ya. Coba kalau waktunya pas. Kadang-kadang nggak punya duit juga dia ada. Lagi enak ngobrol, perasaan lagi senang, temen minjem duit lah. Karena emang perasaan lagi senang, lagi enak, dia deket sama kita, teman deket kita lagi minta, kita kasih. Coba kalau waktunya nggak tepat. Punya duit kadang-kadang lagi tidur digangguin aja. Apa bukan datang-datang minjem duit. Bukan teman dekat minjem duit, kenal juga kagak minjem duit, lah kagak dikasih. Nah, Allah juga deketin Allahnya biar deket sama Allah. Cari saat-saat yang tepat, yaitu sepertiga malam minta sama Allah, nggak ada yang nggak dijawab. Sok saya meyakin kalau orang Indonesia nih semuanya bangun tengah malam minta corona diangkat gak Pak? Angkat, pasti itu dijamin. Cuman kan gampang banget ngitungnya Pak. Di keluarga kita ada 7 orang yang bangun malam berapa orang? Hitung aja dah. Nggak usah ngitung se-RT yang bangun, nggak usah. Ngitung aja nih. Ya, serumah tangga kita. Kira-kira bangun berapa orang nih? Atau di masjid nih? Ya, jam 3 berapa orang kira-kira di masjid? Ya. Berapa orang kalau jam 3 Bang Irfan di sini? Tahu. Bisa kehitung kan? Jangan ngitung dulu banyak dah. Bisa kehitung. Allah mah nggak bohong. Semua yang dikatakan Allah, innallaha la yuhliful mi'ad, sesungguhnya Allah itu tidak pernah ingkar janji. Makanya ciri orang-orang yang soleh yang kedua adalah orang-orang yang senantiasa tahajud, wahum yasjudun, mereka bersujud kepada Allah di tengah malam. Di dalam ayat yang lain sujudnya itu tengah malam ya. Sujudnya tengah malam. Wa minal laili fatahajjat, dikuatkan. Karena yang dari ayat ke ayat itu nyambung, Pak. Enggak hanya di situ nyambung terus, enggak. Tapi dari satu ayat pindah ke ayat yang lain. Nah, ini disambung-sambungin. Jadi suruh tahajud kita, suruh sujud kepada Allah kapan? Wa minal laili fatahajjat, dari sepertiga malam. Nanti kalau kamu udah begitu, Allah akan tempatkan kamu di tempat yang terpuji. Dan di ayat selanjutnya bisa kita baca, Allah akan berikan kita qaulan sakila, omongan kita berat Pak. Maksud berat apa? Kita ngomong diturutin. Kita ngomong sedikit anak udah nurut aja, bini udah nurut aja, mah anu ya, oh boleh. Qaulan sakila, itu omongan kita bakal diberatin. Oke, lihat tuh Pak, orang-orang soleh, para waliullah, ya kita lihat mendengar orang soleh, kalau beliau ngomong tuh diikutin gak tuh? Pasti. Kenapa? Itu jaminan Allah. Mungkin beliau adalah orang-orang soleh. Qaulan sakila, omongannya berat. Pernah suatu saat ada kisah Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi beliau itu kan, orang Madura itu kalau nyebut walad dolin itu kan walad
doholin gitu kan ya, doholin gitu kan, nggak kayak kita wala dolin. Nah, itu ada orang apa? Orang Arab. Jadi dia memang pas sehat menyebutin wala dolin. Masa nyebut wala dolin kayak begitu? Wala dolin gitu kan ya. Akhirnya wah kagak bener nih kiai nih. Masa baca Quran wala dolin? Gak bener kata. Akhirnya enggak lah. Akhirnya dia pulang dari pertemuan itu kembali. Nah di tengah jalan dia dicegat sama seekor macan. Ada macan menghadang di jalannya, dihadang tuh. Gitu gimana sih macan bisa? Gak berani dia lewat. Waduh, ada macan. Gimana nih? Semakin dia mau deket, makin mau diterkam. Akhirnya balik lagi tuh. Syekh itu balik lagi, datang ke Syekh Holil Sawan. Ini ngapa balik lagi? Saya di tengah jalan dicegat macan, Syekh. Oh, itu mah macannya baik, nggak bakal ngeganggu. Yang penting gini aja sampein sama kamu, bilangin begini, ada salam dari Syekh Holil, terus kamu bilang begini, wadat holin, katanya begitu. Jambenya itu, bilangin begitu. Aduh yang bener nih katanya. Akhirnya jalan aja dia pokoknya. Gimana jalannya dah. Sampai ke tempat tadi masih ada nongkrong aja macannya. Dia bilang apa? Ada salam dari Syekh Khalil. Ya, kata beliau walad doholin gitu. Bener, macannya pergi Pak. Macannya pergi, akhirnya saya itu bisa kembali ke rumahnya. Jadi jangan pernah mengecilkan orang. Dia mau walad doholin juga orang soleh. Baca Fatihah juga selesai. Baca bismillah wae cager. Perut sakit, baca bismillah sembuh. Jalan baca bismillah terbang, gitu kan ya. Bisa lempang dicai gitu kan. Kenapa? Karena orang soleh yang nyebutnya. Coba kita. Bapak ke apa? Apa ke laut itu ya. Ada perahu, bismillahirrahmanirrahim. Paling apa? Loncat nyemplung Bapak. Itu ya. Orang sakit baca bismillah sama kita makin sakit. Udah dia baca bismillah 10 kali tetap aja begitu. Kenapa? Bismillahnya sama tapi keluarnya beda. Dia mah orang soleh, kita mah bukan. Tuh orang soleh mah kaulan sakila, omongannya itu berat. Apa yang dia omongin betul-betul berdampak yang luar biasa dengan izin Allah. Padahal ucapannya begitu. Ucapannya hal-hal yang sepele. Dia bismillah sekali, kita bismillah 1000 kali. Ngapa yang bismillah sekali mah mujarab, kita mah kagak mujarab, makin nambah sakitnya. Nah itu. Makanya kalau orang-orang yang sering buat tahajjud bihi nafilah, maka kaulan sakila, selain makom mahmudah ditempatkan yang tempat yang terpuji, kaulan sakila, obrolannya juga jadi berat. Apa yang dia omongin nyata terjadi. Bisa nggak kita begitu? Bisa. Nah ini ayatnya. Tinggal memang ngomong gampang, susah prakteknya ya. Nah makanya harus sering kita biasakan. Sering kita biasakan. Dengan begitu insya Allah kita akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 2 saja dulu yang dapat saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kesimpulannya para jamaah, sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah dan mendapatkan jalan yang lurus adalah mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Nah, target dan proyek kita adalah solihin. Dan ciri orang yang soleh di surat 3 ayat 113 dan 14, yang pertama adalah selalu membaca Al-Quran di tengah malam. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat malam, yaitu di sepertiga malam. Karena kata Allah, orang-orang yang senantiasa sujud di tengah malam, Allah akan angkat derajatnya di tempat yang terpuji, dan Allah akan berikan omongannya menjadi qaulan sakila, omongan yang berat. Dan yang kedua, ternyata pekerjaan bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. 2 aja dulu. Nah mulai malam ini harus jadi proyek Pak ya. Niatin dah sekarang. Antar malam mau baca apa? Quran. Habis tahajud mau baca Quran. Siap gak nih? Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan beberapa ayat ini menjadi satu bahan renungan buat kita
mensikapi bahwa umur itu nggak ada yang tahu. Mumpung Allah masih memberikan kita waktu dan umur, mari bersama kita kejar proyek-proyek akhirat selain proyek-proyek dunia, terutama kita kerjakan proyek akhirat agar mudah-mudahan kita di dunia mendapatkan kebaikan